البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih membahas hadis dalam Riyadhus Shalihin, hadis Nu'man bin Bashir ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, yaitu sampai pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sampai di sini dohirnya sudah ya. Baik. Telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari beliau, perkara yang haram itu terbagi dua, yaitu haramun li dzatih dan haramun li kasbih. Yaitu secara zatnya dia memang haram. Misalkan apa? Yaitu maitah, yaitu bangkai, khinzir, yaitu babi, damun masfuh, darah yang mengalir, untuk dimakan maksudnya, untuk diminum misalkan. Demikian pula apa? Ma'uhilla bihi li ghairillah, hewan yang disembelih bukan untuk Allah. Tayyib. Juga apa misalkan dalam ayat yang lain itu, wa mimma lam yudhkar ismullahi alaih, hewan yang disembelih tapi tidak disebut nama Allah di situ. Itu dari sisi makanan. Kemudian dari yang lain misalkan apa? Yaitu diharamkan, kalau tadi diharamkan untuk dimakan dan diminum, ada juga yang diharamkan untuk dinikahi, yaitu para mahram. Nah, ini secara zatnya memang haram. Baik. Kemudian apalagi? Nah, itu untuk yang contoh yang haram li dzatih, memang zatnya itu sudah haram. Contohnya juga apa? Puasa di hari raya, ini zatnya memang haram, nggak boleh puasa di apa itu tanggal 1 Syawal atau puasa di tanggal 10 Zulhijjah, ini memang tak boleh. Dan yang seperti itu. Yang kedua adalah haramun likasbih, haram dari sisi pendapatannya, yaitu cara mendapatkannya. Mungkin dia beli ayam halal, tapi apa? Cara mendapatkannya keliru, yaitu dengan cara mencuri. Ya, ini haram juga. Bukan haram karena zatnya, tapi karena cara memperolehi barang tersebut. Demikian pula khianah, masalah pengkhianatan. Itu haram dalam masalah transaksi dan akad kesepakatan, dia berkhianat, ini haram. Demikian pula yaitu apa? Mendapatkan harta dengan cara menipu. Dan seterusnya, ini contoh haram likasbih. Demikian pula riba, walaupun asal duit haram, ringgit, rupiah, dolar atau dinar, ini duit halal, tetapi ketika cara memperolehinya adalah dengan cara riba, maka dia jadi haram. Ada ayam naik kah mungkin? Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kemudian wa bainahuma mustabahat, yang lain membaca mustabihat, tidak mengapa, yaitu menjadi samar untuk kita, ataukah kita merasa samar terhadap dia, tak masalah. Mau pakai isim fa'il atau isim maf'ul, intinya sama, yaitu perkara ini perkara yang lam yattadhih wa lam yatabayyan. Makna mustabihat atau mustabahat adalah lam yattadhih, yaitu belum jelas, lam yatabayyan, belum terang. Tayyib. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, tidak diketahui oleh banyak manusia. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya ini menunjukkan mungkin saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita dalam keadaan masih ada perkara yang global dan tidak diketahui ilmunya. Tapi ini pendapat yang tidak betul tentunya. Yang betul adalah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, yaitu Rasulullah sudah menyatakan di sini la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Berarti apa? Ada sebagian orang yang tahu, yaitu siapa? Ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya. Nabi mengatakan mustabahat atau mustabihat, yaitu ini nakirah, jumlah yang setelahnya sebagai sifat, yaitu maksudnya samar-samar di sini tidak diketahui oleh banyak orang. Nabi tidak mengatakan tidak diketahui oleh semua, tapi
banyak orang, bukan semua orang, menunjukkan sebagian orang itu tahu. Taib, siapa yang tahu? Telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, yaitu apa? Orang yang memang tahu tentunya. Tidak diketahui banyak orang, berarti apa? Banyak orang itu jahil. Berarti yang tahu siapa? Yang tahu adalah ulama. Makanya Allah Ta'ala telah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Permisalan-permisalan itu kami buat untuk semua manusia. Seluruh syariat ditunjukkan, diajarkan pada manusia. Tapi masalahnya apa? Tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Ya, bagaimana mayoritas orang paham sementara mau belajar aja tidak? Baik, sekedar datang untuk mengaji aja tidak mau. Bagaimana akan paham? Kalau dia datang, dia belajar baik-baik, mungkin sekali dua kali ketika mendengar dia belum paham. Tapi kalau sering diulang-ulang, lama-lama dia akan paham. Baik. Nah, sebagaimana orang pertama kali belajar sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, belum jadi ulama, ini wajar. Tapi apa? Setiap hari dia pasti apa? Insya Allah akan mendapatkan tambahan ilmu. Tambah hari, tambah ilmu, tambah tahun, tambah ilmu. Lama-lama dia jadi ulama. Sebagaimana itulah langkah yang selama ini ditempuh oleh para ulama sebelumnya. Tidak ada yang lahir langsung punya ilmu. Berarti di sini mustabahat di sini atau mustabihat ini banyak orang tidak tahu karena memang banyak orang memang tidak mau belajar. Belum lagi yang dan seterusnya. Memang ini adalah ditapis. Sebagaimana rezeki, berapa banyak orang berusaha dan bekerja, tapi apa? Tidak selalu setiap saat itu usahanya itu beruntung, usahanya itu mendapatkan selamat dari kerugian dan sebagainya. Maka seperti itu pula masalah ilmu. Berapa banyak orang yang belajar tapi ternyata tidak mendapatkan ilmu seperti yang diharapkan. Tapi memang apa? Perlu belajar berulang-ulang. Nggak ada yang sekali menghafal langsung hafal tanpa lupa sama sekali. Biasa kita perlu menghafal sedikit-sedikit. Setelah sekian hari, lama-lama apa? Kita betul-betul menghafal pelajaran itu atau ayat itu atau hadis itu dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala membantu. Insya Allah dalam sehari, kalau diulang-ulang terus sehari itu mungkin berapa ratus kali itu. Kalau dia agak bosan, hafal juga ayat itu akan nempel di hati. Hati itu akan menempel di dalam jiwa. Apalagi ini bukan hanya belajar atau menghafal sehari, tapi tiap hari sedikit demi sedikit. Demikian pula cabang-cabang ilmu yang lain. Itu yang mau belajar. Sementara yang tidak mau belajar lebih banyak, sehingga wajar kalau mereka tidak tahu. Sementara ulama adalah ulama, yaitu orang yang rajin belajar. Nggak ada orang yang malas belajar jadi ulama. Baik. Intinya apa? Yang samar-samar ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini untuk orang yang tidak tahu. Untuk orang yang telah belajar, yang bahkan apa? Dia sampai ulama, dia paham. Karena dia tahu bagaimana dalalatul alfat. Penunjukan lafaz ini menunjukkan kepada apa. Ayat ini telah dikhususkan dengan ayat yang lain atau diterangkan oleh ayat yang lain. Sehingga dia paham. Kesimpulannya perkara ini halal ataukah haram. Baik. Kemudian apa? Allah Ta'ala, Rasulullah mengingatkan. Bagi orang-orang yang masih samar-samar, apa yang harus dia lakukan? Famanittaqas syubuhat istabra'a lidinihi wa irdih. Maka barang siapa menjauh, menghindar dari perkara yang samar-samar tadi, dia telah bebas untuk agamanya dan kehormatannya, yaitu membebaskan, menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Karena kalau dia masuk kepada perkara yang dia sendiri belum jelas, boleh jadi dia muttaham, dia akan tertuduh sebagai orang yang berkhianat atau orang yang ingin mencari pasal atau orang yang ingin memakan yang haram. Karena ini masih belum jelas bagaimana dia berani masuk ke situ. Demikian pula kehormatannya akan tercoreng, akan apa? Tercalar dan seterusnya. Baik. Adapun untuk ulama, karena dia memang tosletnya kuat, punya cahaya yang kuat, namanya sudah belajar, dia dapat cahaya, maka dia betul-betul tahu. Yaitu, oh ini memang apa? Jalan yang bagus, oh ini longkang, oh ini jurang. Nah, dia tahu harus lewat yang mana. Untuk orang yang jahil, belum punya toslet, belum punya lampu cukup, tapi dia sengaja mendekat ke yang samar-samar, boleh jadi apa? Dia akan celaka. Kata Rasulullah SAW di sini, wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara yang masih samar-samar untuk dia, samar-samar untuk dia tentunya.
Untuk ulama tahu ini halal atau ini haram. Maka waqa'a fil haram, dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Baik. Kenapa? Karena dia tidak punya tamyiz, tidak punya cahaya yang cukup untuk memisahkan antara yang halal dan yang haram, yang membahayakan dan yang menguntungkan dan sebagainya. Membahayakan atau menyelamatkan, menguntungkan atau merugikan. Maka dia akan jatuh kepada perkara yang berbahaya tadi, perkara yang haram. Contohnya apa? Kara'iyar ahaulal hima. Seperti seorang penggembala yang menggembala hewan dia, yar'a ini perlu maf'ul bih. Maf'ul bihnya apa? Tergantung dia punya kambing atau lembu atau arnab, mungkin kelinci atau mungkin hewan apa, tergantung apa yang dia gembalakan, atau mungkin unta. Ini bebas. Manakala maf'ul bihnya dihapus, maka ini bebas. Berlaku untuk semua, terserah apa yang dia gembalakan. Haulal hima, di sekeliling tanah larangan. Kalau dia mendekat-dekat ke tanah larangan, yushiku ayyar ta'afih. Sebentar lagi, yushiku asalnya adalah apa? Yaitu hampir-hampir. Ini minal af'alil muqarrabah, yaitu sebentar lagi dia akan, kalau sudah mendekat, dia akan menggembala di tanah itu. Nah, kalau dia menggembala di situ, namanya tanah larangan, maka apa? Boleh jadi dia akan kena hukuman karena di depan sudah ada tulisan apa itu? Mamnu'ud dukhul, ada lambang apa? Dilarang masuk. Mungkin ada tulisan no trespass, ada gambar apa itu? Akan kena tembak atau apa. Baik. Nah, di sini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga para ulama yang lain menunjukkan apa? Bolehnya membuat permisalan. Rasulullah membuat permisalan untuk mendekatkan perkara yang maknawi kepada perkara yang sifatnya hissi. Baik, sesuatu yang tergambar di pikiran kita, Allah mengharamkan ini, dan ada perkara yang samar-samar jangan mendekat. Nah, dikasih contoh dengan apa? Apa yang mungkin dilihat oleh mata, yaitu setiap raja itu memiliki tanah larangan. Nah, jangan engkau mendekat ke tanah itu karena boleh jadi nanti hewanmu akan masuk ke situ. Kalau hewanmu sudah masuk ke situ dan makan di situ, mau tidak mau engkau harus masuk untuk menarik kembali. Padahal kalau engkau sudah masuk nanti kena saman boleh jadi, atau kena hukuman atau dan sebagainya. Atau ya macam itu. Atau boleh jadi akan kena, kalau zaman sekarang mungkin apa? Akan kena karen karena mungkin apa, pagarnya dikasih aliran listrik. Bahaya. Intinya merugikan. Kemudian di sini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menunjukkan bahwasanya raja itu boleh membuat tanah larangan untuk kemaslahatan, bukan untuk kejahatan tentunya, tapi untuk kemaslahatan. Ini tidak boleh sewenang-wenang orang masuk sesuka hatinya. Ini tanah khusus. Bahkan jangankan raja, kita sendiri, yaitu apa? Pemilik tanah misalkan, dia berhak untuk membuat pagar, berhak untuk melarang orang lain sembarang-sembarang masuk karena ini harta dia. Dan tidak boleh memang orang lain masuk ke wilayah harta orang lain tanpa izin. Kemudian Rasulullah mengingatkan, ala wa inna likulli malikin hima. Ingatlah dan ketahuilah, ini harfut tanbih. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini ala harfut tanbih menunjukkan yaitu perkara ini adalah perkara yang nilainya tinggi. Maka kita perhatikan baik-baik apa yang Rasulullah maksudkan. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki tanah larangan. Dan kita, orang yang punya harta, kita sebenarnya juga raja juga, tapi merajai sesuai kadar harta kita. Berhak punya tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah, dan sesungguhnya wilayah larangan Allah adalah apa saja yang Allah haramkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, perkara yang Allah haramkan di sini mencakup dua perkara. Yang pertama adalah perkara yang haram untuk dilakukan. Ini ma'ruf. Haram berjudi, haram berzina, haram minum khamar, haram makan riba dan sebagainya. Yang kedua adalah perkara yang haram untuk ditinggalkan. Nah, ini juga perkara yang Allah haramkan, yaitu apa? Salat. Haram untuk meninggalkan salat. Demikian pula puasa, haram meninggalkan puasa. Maksudnya yang wajib, yaitu puasa Ramadan atau puasa nazar, puasa kafarah dan semacam itu. Ala wa inna
fil jasadi mudghah. Kemudian berpindah kepada perkara yang sangat krusial, sangat penting dan mendesak untuk diperbaiki, karena inilah malakul amri kullih, yaitu apa? Kunci seluruh perkara ada di sini. Ketahuilah, dan sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kata Al-Hafidz dalam Fathul Bari, mudghah ini adalah sepotong daging yang ukurannya tidak besar. Cuma apa? Cukup untuk dimasukkan dalam mulut manusia dan digigit-gigit. Jadi tidak sebesar badan ayam, tapi yang cukup untuk masuk ke mulut. Itu mudghah. Kemudian idza salahat salahal jasadu kullu. Namun daging yang kecil ini dibanding dengan badan manusia, daging yang ini kecil aja, kalau dia baik, ternyata seluruh jasad akan ikut baik. Ini menunjukkan bahwasanya yang terpandang bukan mayoritas, bukan pula ukuran yang besar, tapi yang terpandang adalah apa yang Allah jadikan sebagai inti permasalahan. Baik. Nah, umat ini, seluruh umat ini yang terpandang siapa? Rasulullah. Kemudian para pewaris beliau, itu para ulamanya. Makanya kesepakatan umat yang terpandang itu kesepakatan siapa? Para ahli ijtihadnya. Orang awam tidak layak untuk ikut-ikutan, oh saya sepakat, oh saya menyelisihi, tak. Dia harus ikut ulamanya. Ikut bukan berarti membebek, tapi apa? Dia memahami apa argumen yang disebutkan oleh ulama tersebut. Intinya yang terpandang bukan besarnya jasad atau jumlah, tapi yang terpandang adalah yang Allah jadikan sebagai inti dan pemimpin seluruhnya. Sekarang pemimpin jasad adalah daging yang sepotong ini saja, yang kecil itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila daging yang kecil itu rusak, ternyata seluruh jasad akan ikut rusak. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, dia itu adalah hati. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini Rasulullah mengulang ala banyak sekali. Lizia dan tanbih sebagai tambahan penguat dan peringatan. Betul-betul ini perkara yang penting. Padahal seandainya Rasul tidak mengatakan ala sejak awal, ini penting. Innal halala bayyin dan seterusnya, semua hadis Nabi itu penting, seluruh lafadznya penting. Tapi ternyata pada akhir-akhir dari hadis Nu'man bin Bashir ini, Nabi mengulang ala banyak sekali, menunjukkan intinya ada di sini. Kita betul-betul mewaspadai masalah ini, yaitu apa? Perbaikan hati. Hati untuk bahasa kita, qalbu artinya jantung sebenarnya. Sebagaimana dalam jasad kita, yang paling penting apa? Bukan hati, tapi jantung. Kalau jantung sedang buruk ketika memompa darah, maka seluruh badan akan kacau itu. Kekurangan oksigen barangkali, kekurangan zat besi, kekurangan bahan makanan ini dan itu. Atau apa? Tidak mampu untuk membawa karbon dioksida pulang kembali ke jantung, tidak mampu membawa pulang racun-racun yang sedang tersebar di sebagian badan dan seterusnya. Berarti apa? Memang yang paling utama di dalam badan manusia adalah jantung secara fisikal dan juga secara rohani. Karena kata sebagian ulama, jantung terbagi dua. Ada jantung yang sifatnya fisikal, itu yang ditengok oleh para dokter. Dan memang inilah yang untuk memompa darah dan sebagainya, itu dia yang paling penting di situ. Kalau orang sakit jantung, seluruh badan akan apa? Kacau. Tayyib. Demikian pula jantung yang sifatnya rohani, yang dia inilah yang untuk apa? Memerintahkan manusia berbuat baik, melarang manusia berbuat buruk, memerintahkan manusia untuk menjauh dari perkara yang merugikan, memerintahkan manusia untuk melakukan perkara yang menguntungkan. Nah, itu jantung. Dan ini menunjukkan bahwasanya akal ada di situ. Akal bukan di kepala, kata Al-Hafidz. Akal itu ada di jantung. Dan ini juga yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin. Akal itu ada di jantung. Tayyib. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Alahum qulubun ya'qiluna biha. Apakah mereka memiliki qalbun, yaitu jantung, untuk memikirkannya. Jadi akal itu ada di jantung. Tayyib. Sementara orang-orang yang dalam neraka, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka memiliki qalbun, yaitu jantung, tapi mereka tidak menggunakannya untuk berakal. Tayyib. Kemudian apa? Dijelaskan oleh Al-Imam
oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab apa itu kalau tidak salah Al-Imanul Awsat, dan secara pasti ada dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Ini menunjukkan bahwasanya inti perbaikan yang paling utama adalah perbaikan hati. Kalau hatinya tidak baik, seluruh amalan yang lain akan buruk. Kalau hatinya bagus, seluruh amalan yang lain akan bagus. Bukan berarti seperti ucapan orang awam, yaitu yang penting kan hatinya. Seperti yang dulu pernah disuruh pakai jilbab, maka apa? Maka Pak Ciknya bilang tuh ke para ustadz itu, yang penting hatinya yang berjilbab. Kita mikir, gimana hati pakai jilbab? Untuk apa hati dikasih jilbab? Jilbab itu untuk menutup aurat. Aurat itu ada di luar, bukan di dalam jantung. Baik. Dan juga apa? Kata Syekhul Islam, kalau amalannya buruk, kalau dia rajin durhaka, menunjukkan hatinya itu buruk, maka tidak mungkin dia mengatakan, gak apa-apa saya maksiat, yang penting hati saya baik. Justru maksiat itu menunjukkan hati Anda buruk. Anda meremehkan Allah, Anda mendurhakai Allah, Anda tidak takut pada Allah. Maka itu tampak di hati Anda. Berarti apa? Kata Syekhul Islam, perbaikan hati akan membawa kepada perbaikan seluruh amalan-amalan yang lain, amalan anggota badan. Dan amalan anggota badan ini akan membantu memperbaiki hati. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Yaitu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Orang yang rajin sholat, dia akan apa? Akan terlatih untuk memperbaiki hati, sehingga hatinya jadi baik, menjauh dari kekejian, menjauh dari kemungkaran. Jadi perbaikan hati menyebabkan anggota badan yang lain ikut baik. Perbaikan anggota badan ini juga mempengaruhi kebaikan hati. Jadi kata Syekhul Islam, satu sama lain itu saling berkesan, saling mempengaruhi, saling membantu. Walaupun tetap intinya ada pada hati. Sebagaimana raja, kalau raja baik maka rakyat akan ikut baik. Rakyat yang memang taat pada raja. Kalau rakyat durhaka, ini negara akan celaka itu. Baik. Bukan tambah baik tapi malah celaka. Tapi kalau rakyat baik, raja juga ikut baik. Karena apa? Tidak ada seseorang sendirian mampu memperbaiki seluruh kerajaan. Boleh jadi ada seorang anak terangkat menjadi putra mahkota, lalu ketika ayahnya mati, dia jadi raja. Walaupun anak ini idealis, sudah belajar ke para pengajar-pengajar yang bagus, berakhlak yang baik, melarang dari rasuah. Tapi kalau rakyat ini, kalau rajanya ini lihat, ini saya sudah tengok ke pasar, saya sudah jalan-jalan ke pekan, saya sudah keluar masuk kampung, ternyata rakyat saya suka untuk korupsi. Dan mereka membenci orang yang melaporkan korupsi kepada polis. Lalu saya masuk ke istana, ternyata para menteri saya juga korupsi. Sudahlah, saya ikut arus sajalah. Daripada nanti saya dibenci masyarakat dan para menteri, nanti saya digulingkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya satu orang sendirian, walaupun dia raja, dia tidak akan mampu memperbaiki segalanya. Jadi apa? Seluruh anggota badan juga harus melatih menjadi baik agar rajanya juga jadi baik, agar jantungnya juga jadi baik. Jadi satu sama lain semuanya ikut berusaha baik. Makanya yang Allah wajibkan untuk taat, ketaatan dan ibadah itu bukan hanya ketaatan hati dan ibadah hati. Anggota badan juga harus ikut ibadah, lidah juga harus ikut ibadah, dan seterusnya. Semuanya beramal, bukan hanya satu yang diwajibkan beramal, yang lain bermalas-malasan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Untuk ininya kita bahas pada pertemuan yang lain insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.